Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wihana, Darwis, dan Khairul Saleh, mendengar kabar ini melalui radio BBC. Now, it took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either, I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated, and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Barusan saya mendengar di radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya setuju. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul, saya setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau bisa berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Dari itu, kita sepakat untuk menolak segala ajakan atau hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Syahrir benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Sekali, kalau begitu Bung Wihana dan Sairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberikan kabar ini.
Saya dan anggota yang lainnya akan memerintahkan pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarir, ada apa? Ada yang ingin disampaikan, ini sangat penting. Oh, duduklah. Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kemerdekaan Indonesia secepatnya kita laksanakan, tapi jangan lagi melalui PPKI, supaya kemerdekaan Indonesia tidak dicap sebagai buatan Jepang. Apa benar itu, Sarir? Jika demikian, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Tapi, siapa yang akan memproklamasikannya? Saya pikir Bung Karno lah yang pantas melakukan itu. Tapi, apakah Bung Karno menyetujuinya? Karena secara pribadi beliau adalah ketua PPKI. Kalau begitu, secepatnya kita temui beliau. Baiklah. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat, dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang, dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat. Indonesia bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakan ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah bentuk bagian dari kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita ini bisa. Kita harus segera bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Apakah kita harus menunggu janji manis Jepang itu? Bahkan Jepang telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan padaku, bukti mana yang telah kau perhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan anak-anak dan para perempuan jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan berdiri tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah kalau begitu. Bagaimana ini? Para pemuda sudah menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita perlu waktu untuk mempersiapkan semuanya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berniat berkuasa kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan. Kalau tidak, nanti semuanya akan berantakan. Baiklah, Bung. Kita semua sepakat. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Jepang sudah kalah dan Belanda tidak akan lama lagi kembali. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya setuju dengan Soekarni. Kita tidak boleh menunda-nunda lagi. Kemerdekaan adalah hak kita. Tapi bagaimana dengan Soekarno dan Hatta? Mereka masih di bawah penguasaan Jepang. Kita harus memastikan mereka aman sebelum kita bertindak. Saya mengerti kekhawatiran kalian, tapi kita tidak bisa menunggu mereka selamanya. Kita harus mengambil tindakan sendiri. Benar, kita tidak boleh bergantung terus kepada mereka. Kita harus bergerak sendiri. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak memiliki senjata atau kekuatan untuk melawan Jepang. Kita tidak perlu melawan Jepang. Kita hanya perlu memproklamasikan kemerdekaan. Setelah itu, rakyat akan bersatu dan mendukung kita. Sangat benar, kita harus segera merumuskan teks proklamasi dan mencari tempat yang aman untuk membacakannya. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Kita tidak boleh membuang waktu lagi. Tunggu, ada satu hal yang kita pertimbangkan, di mana kita harus membawa Soekarno dan Hatta. Jangan biarkan mereka di sini. Saya punya ide. Kita bawa mereka ke Rengas Dengklok. Di sana mereka akan aman dan terhindar dari pengaruh Jepang. Rengas Dengklok, markas pejuang peta. Itu ide yang bagus. Di sana mereka akan aman dari para pejuang.
Baiklah, kalau begitu kita putuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok segera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami datang ke sini bermaksud untuk membawa Anda ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Kemana saya akan dibawa? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Selain itu rakyat akan menyerbu kota. Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan tentara di Jepang karena di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Kita tidak punya waktu banyak. Baiklah, saya akan mempersiapkannya. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke tempat pengasingan. Buat apa saya harus ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku mempunyai istri dan seorang anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Kenapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Maaf tuan-tuan, saya ingin menanyakan di mana Soekarno dan Hatta, kenapa mereka belum datang? Ya, saya juga ingin tahu, tapi ini sudah hampir jam 10, tapi mereka belum juga terlihat. Saya mengerti kekhawatiran saudara-saudara. Saya akan berusaha mencari tahu keberadaan Soekarno dan Hatta. Wikana, apakah Anda tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan memberikan jaminan bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan. Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Sebenarnya, apa mau kalian hingga membawa kami kemari? Kami ingin Anda, Bung Hatta, segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Duduk. Ya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Benar, Hatta. Soeharni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang sudah menyerah dan inilah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Apakah kamu percaya begitu saja, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan kami atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita akan menjajah lagi. Ada apa, Saleh? Kenapa kau terengah-engah seperti itu? Anak Mr. Subarjo, dia memaksa masuk ingin menjemput Soekarno. Baiklah, saya akan menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Mengapa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bu? Rapat PPKI batal karena mereka tidak datang. Jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa pulang Bung Karno. Mengapa? Kami para pemuda ingin mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu izinkan saya untuk menemui mereka. Baiklah. Bolehkah saya pulang? Lihat, anak saya sudah tidak nyaman. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya akan berjanji menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya sendiri. Apa saya bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya sudah tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain.
dilandaskan dengan cara tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.08.05. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau yang mendatangani naskah ini semua orang yang hadir? Saya rasa jangan. Itu terlalu banyak menurut saya. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju? Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Baik Bung, dengan senang hati. Sepertinya ejaan yang digunakan dalam kata tempat ini kurang benar. Mungkin juga kata Jakarta 17.08.45 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkannya tanggal 17. Lagian juga manusia sholat 17 rakaat dalam satu malam. Bagaimana kalau hari ini Jumat Legi 17 Agustus? Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menyiapkan benderanya. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di lapangan Ikadat. Setuju. Ini naskahnya Bung, silakan ditandatangani. Baiklah. Bung Karno, ini gawat, Bung. Ada apa, Soekarni? Kenapa kau terlihat panik? Lapangan Ikadat dijaga ketat oleh Jepang. Mereka tidak mengizinkan rakyat berkumpul di sana. Apa? Bagaimana bisa? Iya, benar Bung. Saya juga mendapatkan berita yang sama. Ini jelas provokasi dari Jepang. Mereka ingin mengagalkan proklamasi kemerdekaan. Tidak, kita tidak boleh gentar. Kita harus tetap memproklamasikan kemerdekaan. Apapun itu yang terjadi. Tapi bagaimana Bung Hatta? Lapangan Ikadat adalah tempat yang ideal untuk proklamasi. Ya, dan rakyat sudah berkumpul di sana. Mereka menanti-nanti proklamasi kemerdekaan. Kita tidak bisa mengecewakan rakyat. Kita harus segera bertindak. Baiklah, saya punya ide. Kita tidak perlu ke lapangan Ikadat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita proklamasikan saja di rumah ini. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari provokasi Jepang. Saya sangat setuju dengan Bung Karno, karena letak rumah ini sangat strategis dan dijangkau oleh warga. Baiklah kalau begitu, mari kita mempersiapkan semuanya. Kita tidak boleh buang waktu lagi. Kemerdekaan Indonesia telah di depan mata. Hormat, gerak. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini nyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 1945. Atas nama bangsa Indonesia,
Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia, kekal, abadi, dan insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini.